Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Cantika Putri, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kelas B dengan NIM 22050028. Di sini saya akan menjawab kuis yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perdata yaitu Ibu Marniarani SHMH. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerich Whitebook. Dalam Burgerich Whitebook, pengakuan subjek hukum manusia merujuk pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak hukum yang sama di bawah hukum sipil. Hal ini berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, atau status sosial ekonomi, memiliki hak yang sama untuk memiliki dan membeli properti, menandatangani kontrak, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Hak ini sudah berlaku sejak manusia masih dalam kandungan. Pengakuan subjek hukum manusia juga berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi hukum sipil dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam konteks ini, persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dan hukum harus dipaksakan dengan cara yang adil dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban subjek hukum manusia dihormati dan dilindungi. Pengakuan subjek hukum manusia juga merupakan langkah pertama dalam pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai jelaskan teori Fichte dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Menurut teori Fichte, mereka mengatakan bahwa badan hukum merupakan entitas atau objek hukum yang dibentuk atas dasar kebijakan hukum belaka, tanpa harus ada kenyataan faktual atau entitas yang nyata secara fisik. Dalam konteks ini, badan hukum memiliki identitas, hak, dan kewajiban yang sama seperti manusia, meski secara faktual tidak ada individu atau entitas yang dapat dikaitkan langsung dengan badan hukum tersebut. Nah, sementara itu, menurut teori organ menjelaskan bahwa badan hukum adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah orang yang berperan sebagai organ-organ yang membentuk badan hukum tersebut. Dalam konteks ini, badan hukum dianggap sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat bertindak dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasinya. Dalam kedua teori ini, badan hukum diperlakukan sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kapasitas untuk mengelola hak dan kewajiban hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengajukan gugatan, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Meskipun badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik, namun badan hukum tetap diakui sebagai subjek hukum oleh hukum perdata. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga dalam Burgerich Whitebook. Dalam Burgerich Whitebook adalah kode hukum sipil di Belanda yang terdiri dari 3 bagian atau buku. Bagian pertama adalah tentang hukum perdata umum, kemudian bagian kedua tentang hukum kekayaan, dan bagian ketiga tentang hukum keluarga. Kita akan membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaan antara sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga dalam Burgerich Whitebook terletak pada isinya saja. Buku kedua diatur tentang hukum kekayaan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan properti seperti kepemilikan, sewa-menyewa, dan hipotek. Sedangkan buku ketiga diatur tentang hukum keluarga yang mencakup pernikahan, perceraian, harta bersama, hak asuh, anak, dan waris. Dalam buku kedua, aturan yang diatur bersifat teknis dan lebih terfokus pada masalah-masalah seperti pembelian dan penjualan properti, hak sewa, dan klaim atas properti yang diperebutkan. Sementara itu, buku ketiga secara lebih mendalam membahas berbagai aspek dalam kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, serta hak waris. Meskipun terdapat perbedaan dalam konten antara kedua buku tersebut, namun keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengatur hukum perdata di Belanda. Kemudian yang soal keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari 6 asas, yaitu yang pertama yaitu asas kebebasan, artinya perkawinan itu dilakukan secara suka, rela, dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun. Setiap orang berhak memiliki pasangan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan. Asas yang kedua yaitu kesetaraan. Artinya dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal, termasuk dalam hal mendidik anak dan memperoleh penghasilan.
Kemudian asas yang ketiga tentang kepastian hukum. Artinya, hubungan perkawinan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan pasti, sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban dari kedua suami istri. Kemudian asas yang keempat yaitu tentang kepentingan anak. Artinya, dalam perkawinan, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak. Kemudian asas yang kelima tentang asas kesinambungan. Artinya, hubungan perkawinan harus dijaga kesinambungannya agar tetap bertahan dan menjadi landasan yang kokoh bagi keluarga. Kemudian yang asas terakhir yaitu tentang asas kebijaksanaan, di mana setiap pasangan harus mempersiapkan keluarga dengan segala kebijaksanaan dan kehati-hatian sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial, maupun psikologis. Kemudian yang soal kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda sendiri adalah segala jenis barang atau substansi yang memiliki materi dan dapat dijadikan objek pemilikan atau hak milik seseorang atau badan hukum tertentu. Contohnya yaitu benda antara lain tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat produksi, benda berharga seperti emas dan perhiasan, dan masih banyak lagi. Sedangkan hak kebendaan adalah hak yang diberikan atas benda atau objek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tertentu. Artinya, seseorang yang memiliki hak kebendaan atas suatu benda dapat menikmati manfaat dari benda tersebut, menguasai benda tersebut, serta memiliki hak untuk menjual, menghibahkan, membayar hutang dengan menggunakan benda tersebut, atau membebankan benda tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Melalui hak kebendaan, pemilik benda dapat dilindungi kepentingan dalam benda tersebut dan mengendalikan penggunaan serta pemanfaatan benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian soal yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam Burgerly Westbook. Nah, dalam Burgerly Westbook sendiri, sumber perikatan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perjanjian, yaitu perjanjian antara dua belah pihak yang saling setuju untuk melakukan suatu perbuatan atau memberikan suatu pelayanan. Perjanjian dapat berupa perjanjian jual beli, pinjaman uang, dan kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum, yang dimana menyebabkan terjadinya kerugian atau cedera pada pihak lain. Misalnya seseorang yang menabrak mobil orang lain secara tidak sengaja dan menyebabkan kerusakan pada mobil tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan yang mengikat. Sumber perikatan ini mengacu pada ketentuan legal yang diatur oleh negara, seperti hukum kontrak yang mengatur persyaratan dan hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian soal yang ketujuh yaitu jelaskan wujud prestasi dalam Burgerly Westbook dan sebutkan juga dasar hukumnya. Nah, dalam Burgerly Westbook atau KUH Perdata menyebutkan mengenai wujud prestasi dalam pasal 1320 yang berbunyi, prestasi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat pada saat dan cara yang telah ditentukan oleh suatu perjanjian. Dalam hal ini, prestasi mencakup tindakan atau kelalaian yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian tertentu. Prestasi ini harus dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum dari wujud prestasi ini adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Hal ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan amanat yang telah disepakati dalam itikat yang baik. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi atau pemutusan perjanjian. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu jelaskanlah pengertian perjanjian dalam Burgerly Westbook dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian dalam Burgerly Westbook merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Perjanjian ini ditetapkan dalam pasal 1313 dan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian sah jika memenuhi persyaratan-persyaratan sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek yang halal, dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian tersebut, para pihak saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain, dan jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat melaksanakan haknya secara hukum. Nah, dasar hukumnya yaitu
dalam buku di Facebook adalah pasal 1313 dan pasal 1338 KUH Perdata. Kedua pasal tersebut menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan dasar hukum bagi terbentuk dan sahnya suatu perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia. Baiklah, sekian dari jawaban saya tentang kuis yang telah diberikan. Jika ada kesalahan dalam menjawab ataupun kekurangan dalam menjawab, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.